setengah lah aktifnya. Jadi memang kita lebih banyak ke membangun rumahnya dulu ya, membangun rumahnya dulu. Nah, kalau melihat dari targetnya justru pencapaiannya luar biasa ya. Kalau ngukur dari contohnya nih, yang pertama yang dapat keukur itu partisipasi pegawai yang tadinya 30% yang saya cerita tadi dengan anggaran sekian, dengan anggaran yang sama ini di tahun kemarin aja peningkatannya sampai 400%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dalam program podcast Satelit News. Hari ini saya mengundang Ibu Yunita, Kabid Diklat BKPSDM Kota Tangerang. Kita sapa sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Yunita, Bang Fahmi. apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Aku panggilnya Teteh aja ya. Iya, mangga, bebas. Iya. Bebas. Karena lebih enak daripada ibu kayaknya kaku. Iya, biar awet muda. Betul, ya emang masih muda kan, Teh Yunita. Teh, aku nih ingin khusus pada podcast kali ini, kita ingin bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, atau kita ingin bahas soal Tangerang Government University. Seingat saya tuh program ini di launching akhir tahun 2023. Betul. Oleh saat itu Wali Kota Tangerangnya Bapak Arief Erwismansyah ya. Dihadiri oleh Menteri Pan RB Bapak Azwar Anas ya waktu itu. Nah, itu gimana kabarnya Teh? Tapi sebelum Teteh menjelaskan kabarnya sekarang, saya ingin Teteh lebih dulu menjelaskan soal latar belakang lah. Kenapa Tangerang Government University ini ada atau perlu ada, kira-kira gitu Teh. Mangga Teh. Oke, baik, terima kasih banyak nih udah ngundang kesempatannya bisa sharing ya mungkin ya. Sharing terkait dengan pengembangan kompetensi kalau kita sebutnya. Jadi pengembangan kompetensi, program ini, pengembangan kompetensi ini sekarang sudah didukung dengan sistem pengembangan kompetensi terintegrasi. Namanya Tangerang Government University. Jadi kalau di Indonesia cuma ada satu nih. Jadi kalau cari-cari pasti nggak akan ada. Karena cuma ada satu di Kota Tangerang yang memang diresmikan tadi sama Bang Fahmi udah disebutin tahun 2023 akhir, waktu itu masih zamannya Pak Arief Wismansyah. Nah, jadi apa itu sebetulnya Tangerang Government University? Jadi ini sebuah program ya. Jadi dan ini juga salah satu program nasional juga untuk pengembangan kompetensi pegawai khususnya ASN ya, baik di Kota Tangerang maupun di seluruh Indonesia. Kenapa bisa ada Tangerang Government University? Jadi sebetulnya aturan yang mendasarinya itu adalah sistem corporate university. Jadi corporate university ini dibuat sebetulnya untuk efektivitas dan efisiensi pengembangan kompetensi internal pegawai. Kepegawaian. Dan ini sebenarnya sistemnya sudah dibuat tahun 60-an sebetulnya, dulu masih GE ya, General Electric dulu yang pertama bikin corporate university ini sistemnya. Cuman kesini-sini mungkin makin terkenal ya, makin berkembang, dan akhirnya di Indonesia ini dibawa oleh perusahaan-perusahaan besar termasuk BUMN. Nah, kenapa lebih efektif itu tadi? Jadi mereka mengelola pegawai di internalnya ini untuk bisa berkembang kompetensinya mengikuti tujuan organisasi. Jadi jangan sampai pinter-pinter sendiri tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Nah, dengan adanya sebuah sistem, jadi pengembangan kompetensinya itu diatur di internal perusahaannya yang akan menyasar ke visi misi organisasinya. Nah, di internalnya sendiri lebih efektif efisien secara anggaran karena si pegawai ini saling sharing informasi, sharing knowledge di internal mereka. Jadi nggak harus banyak-banyak misalkan melakukan pelatihan keluar atau pelatihan-pelatihan yang tatap muka segala macam yang memakan biaya besar. Jadi di internal pegawainya mereka saling sharing
sharing karena sebetulnya aset pembelajaran itu ada di internal mereka juga. Nah, jadi awalnya semangatnya seperti itu. Nah, waktu itu awalnya mungkin di sekitaran tahun 2022 sebelum saya di BKPSDM, pimpinan waktu itu Pak Arief ingin punya sistem di mana waktu itu yang jadi masalahnya dalam tanda kutip anggaran kita yang terbatas, sedangkan kita harus melatih atau mengembangkan kompetensi pegawai. Nah, zaman itu mungkin masih 9.000-an lah, 9.000 di bawah 10.000 pegawai. Ya, dengan anggaran sekian, beliau tanya mau sampai kapan ini semua pegawai bisa dilatih karena yang namanya pengembangan kompetensi itu wajib untuk setiap pegawai. Jadi satu orang pegawai itu wajib mengembangkan kompetensinya sebanyak 20 jam pelajaran. Itu undang-undang. Jadi kalau diantri itu nggak akan sampai. Lama sekali ya. Nah, dari 2021, 2022 saya lihat datanya sampai dengan 2023 sebelum ada Gorfu ya, kalau kita panggilnya kan Gorfu ya, Tangerang Government University. Itu kurang lebih paling tinggi anggaran yang ada di BKPSDM untuk melatih pegawai itu paling tinggi 30% dari jumlah pegawai yang ada. Jadi mau sampai kapan gitu kan ya. Sedangkan jumlah guru juga banyak gitu ya, belum lagi pegawai-pegawai teknis. Nah, akhirnya mungkin dengan adanya semangat corporate university yang waktu itu dibawa mungkin oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Telkom, terus juga PLN kan waktu itu lagi banyak Bank Mandiri, semua sudah pakai Korpu. Beliau nih Pak Arief ini minta BKPSDM untuk bisa membawa semangat baru lah untuk pengembangan kompetensi ini menggunakan corporate university. Nah, waktu itu kita pelajari apa sebetulnya corporate university. Jadi yaitu tadi semuanya pembelajaran ini harus menyasar visi misi. Jadi nggak ada lagi visi misi Kota Tangerang. Jadi harus menyasar wali kota ya dalam hal ini. Wali kota ya, karena visi misi kan hanya satu kalau sekarang ya. Kalau dulu kan ada visi misi organisasi ya. Jadi BKPSDM ada apa gitu. Kalau sekarang kan enggak, semuanya visi misi kepala daerah. Ya, kepala daerah yang dituangkan di dalam RPJMD dan seterusnya. Nah, akhirnya dibuatlah sistem tersebut dan terintegrasi. Jadi kita bikin semangatnya, tujuannya banyak nih kalau untuk Gorfu. Yang pertama, kita harus bikin budaya bekerja itu tempat bekerja itu sebagai tempat belajar. Itu yang pertama. Jadi learning organization itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga bisa menyasar kalau zaman sekarang ini pegawai-pegawai yang banyaknya milenial, terus juga di zaman yang serba digitalisasi informasi seperti ini, orang-orang itu pengennya pembelajaran itu dia yang milih. Ya kan, jadi kan kalau kita lihat misalkan kayak YouTube atau misalkan TikTok atau sosial media, ini kan preferensi kita sendiri ya. Jadi beda nih, saya nggak bisa dipaksakan sama orang tertentu saya harus belajar apa. Nah, ini preferensi orang juga kita pikirkan, lalu juga sampai kita bikin survei ya, bikin analisa orang itu tidak bisa lebih dari 1 menit untuk bisa belajar sebetulnya. Kalau zaman sekarang nih dengan pekerjaan yang padat ya, kalau di kita juga kan kita ada target, ada segala macam, sebetulnya hanya 1 menit waktunya. Efektifnya itu hanya 1 menit. Nah, ini bagaimana caranya 1 menit ini bisa lebih berharga gitu, bisa lebih dimanfaatkan untuk pengembangan kompetensi. Nah, akhirnya yang kita buat sebuah sistem pembelajaran yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, dengan preferensi pegawainya. Jadi kita yang mengatur apa yang mau kita pelajari. Yang selanjutnya semuanya harus bertujuan ke visi misi kota ya. Terus juga harus punya pemenuhan gimana sih pegawai ini bisa mewujudkan dapat 20 jam pelajaran per tahun gitu. Jadi dengan semangat itu akhirnya muncul namanya Tangerang Government University. Jadi tadinya namanya Tangerang Corporate University, cuman Pak Arief bilang kita kan bukan corporate, kita kan government. Jadi diubahlah corporate jadi government. Namanya jadi Government University. Jadi waktu diresmikan itu sistemnya sudah jadi ya? Iya. Jadi waktu itu dengan arahan beliau juga, pas kita meluncurkan Tangerang Gorfu ini, intinya di dalamnya harus sudah ada pembelajaran. Jadi kita produksi dulu pembelajarannya. Jadi jangan sampai orang sudah diluncurkan
terus apa gitu. Kita bikin apa namanya, alurnya seperti apa, proses bisnisnya seperti apa, sampai dengan pengembangannya nanti akan seperti apa gitu. Jadi kita mulai pikirkan ke depannya nanti seperti apa, dan ternyata memang luar biasa. Sekalinya belajar dengan sistem corporate university atau di Tangerang Gorfu ini, ternyata banyak hal yang bisa dikembangkan, khususnya untuk program pengembangan kompetensi pegawai gitu. Gini ya, maksudnya pemerintah itu kan urusannya banyak. Ada dinas PUPR kan mengurusi setidaknya jalan, air gitu ya. Ada dinas LH mengurusi sampah. Nah, apakah apa namanya itu terakomodir di cara mengakomodirnya mungkin ya? Jadi maksudnya apa, materi pembelajarannya itu mengakomodir. Betul. Jadi kita berupaya untuk selalu bisa mengakomodir. Jadi kalau kita bikinnya kan, kalau kita belajar misalkan ke corporate university-nya Telkom, let's say, mungkin di sana akan lebih fokus ke urusan telekomunikasi dengan segala apa namanya urusan-urusannya. Nah, kalau tadi betul seperti yang Bang Fahmi ceritain, kalau pemerintah kota itu pasti urusannya A sampai Z, dari orang lahir sampai orang meninggal. Ya, belum lagi dengan segala fasilitas masyarakatnya. Nah, ini bagaimana caranya bisa semuanya terakomodir, semua pegawai ini bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai, ya mungkinnya itu. Jadi yang kita lakukan adalah, kenapa namanya government university tadi, yang kita lakukan di sini kita membagi menjadi akademi-akademi. Kita punya ada 3 akademi. Apa aja tuh? Akademi yang pertama itu yang berhubungan dengan apa namanya sosial masyarakat, Kesra, terus juga pemerintahan sesuai dengan apa namanya visi misi Kota Tangerang yang berhubungan dengan hal tersebut gitu ya. Nah, terus yang kedua berhubungan dengan ekonomi pembangunan ya di sana. Yang ketiga ini berhubungan dengan administrasi umum. Yang berhubungan misalkan kepegawaian, perencanaan, keuangan, itu ngumpulnya di situ semua. Akademi ketiga. Nah, di sana apa namanya setelah akademi-akademi ini ada, kita bikin struktur organisasinya. Jadi semua kepala SKPD itu punya kewajiban, kepala OPD itu punya kewajiban untuk bisa mengembangkan kompetensi internal pegawainya. Caranya seperti apa? Pertama, melakukan pemetaan. Jadi apa sih yang diperlukan? Nah, setelah ada pemetaan, nanti dia usulkan ke kita perlunya apa saja. Nah, nanti yang kita buat dalam waktu 1 tahun anggaran itu, kita sudah bikin petanya, sudah bikin apa namanya jadwalnya, semua akademi atas dasar usulan SKPD itu sudah ada semuanya di sistem Gorfu. Jadi kenapa Gorfu itu terintegrasi dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi itu sudah dalam satu sistem. Online ya? Iya, sudah dalam satu sistem. Nah, kita bikin nih, misalkan let's say kemarin itu dari PUPR pengen belajar terkait dengan landscape kota. Nah, akhirnya oke, kita kan nggak punya nih ya, misalkan kita mau dapat dari mana nih pembelajaran ini. Akhirnya Gorfu juga bikin kerjasama dengan universitas-universitas di seputaran Tangerang dan menarik. Daerah lain ya, daerah ibu kota gitu dengan Jakarta. Sampai dengan saat ini sudah ada 7 kampus yang bekerja sama dengan kita. Jadi termasuk yang kemarin kita jadi misalnya kita agak kesulitan untuk mencari solusi atas persoalan banjir. Kita ingin nambah ilmunya dulu nih. Iya. Apa ada kemajuan teknologi kah yang bisa diterapkan? Nah, itu dengan nanti dicari misalkan fakultas-fakultas yang cocok untuk bicara terkait dengan banjir, misalkan pengelola banjir, atau kita ke kementerian yang memang pemerintah pusat nih yang memang punya apa namanya tanggung jawab atau yang punya fokus terhadap pengelolaan banjir. Itu, ya. Nah, kalau yang sementara ini yang kemarin berdasarkan kita bikin namanya musyawarah perencanaan pengembangan kompetensi, itu tiap tahun pasti ada, dan kita ada sistem namanya SUPEL, sistem usulan pelatihan. Jadi SKPD itu boleh ngusul ke kita, ya. SKPD ngusul. Nah, salah satunya yang kemarin sudah kita kerjakan itu kaitan dengan perencanaan kota. Jadi wajah kota nih, ada yang nanya tentang wajah kota. Kita ajak Pradita University misalkan, di sana kan dia punya urban planning, dan kebetulan langsung salah satu direktur dari Sinarmas yang ngasih pembelajaran materinya, gitu. Termasuk waktu itu. Materi potong. Itu lokal aja, kerjasama itu bisa dibangun dengan kampus lokal, maksudnya yang ada di Indonesia aja, atau bisa juga
kampus-kampus di luar teh, misalnya di Singapura atau di Inggris. Kalau gitu. sementara sih memang kita baru yang seputaran di Tangerang. Jadi awalnya memang baru 3-4 kampus, ternyata ada beberapa kampus dari Jakarta juga yang apa namanya, menawarkan diri untuk membantu, karena kan di kampus juga kan ada Tridharma Universitas kan ya. Jadi dosen-dosennya juga punya kewajiban nih untuk bisa membantu apa namanya masyarakat sekitar. Nah, ini mungkin tidak langsung ke masyarakat, tapi melalui SDM-nya. Nah, jadi itu juga sama, dan akhirnya kita ber-MOU termasuk juga dengan beberapa kementerian. Jadi kita sudah dapat dari Komdigi, alhamdulillah Komdigi support ke kita. Jadi masalah anggaran itu ya, anggaran tetaplah jadi anggaran, tapi ini kita mulai lagi ke cari apa namanya ya kalau bisa dibilang bahasanya inovasi, mungkin inovasi ya. Tapi di sini kita justru tertantang, anggaran ini tidak cukup ya, nggak akan kita ngoyo dengan anggaran segini. Makanya mikir nih, ngulik lagi gimana caranya biar semua permintaan ini bisa kita jalanin ya, walaupun ya memang step by step, tapi pastilah gitu. Jadi beberapa SKPD sih sudah mulai kita buatkan materinya melalui webinar, melalui produksi video. Jadi kita bikin video-video pendek. Jadi nanti di Gorfu itu diakses yang tadi saya bilang. Jadi bisa diakses video pendek itu dibuat oleh kita di internal. Di internal. Jadi ada timnya atau? Ada timnya. Kita bikin merekrut pihak ketiga juga? Enggak, kita internal semua. Internal kita semua. Internal semua. Jadi awalnya ya jatuh bangun lah. Mungkin teman-teman di Dinas Kominfo saksinya juga. Kita minjem alat Dinas Kominfo karena kita nggak punya alat ya. Terus apa namanya, diproduksi bareng, belajar tim kita belajar ke Dinas Kominfo bagaimana memproduksi video-video termasuk podcast. Jadi video pembelajarannya itu ada 3, ada 4, tergantung panjangnya materi. Jadi nanti setelah selesai, pegawai melakukan absensi, terus pretest, melakukan pembelajaran, nggak bisa di skip, dia harus selesaikan. Setelah itu post test, nanti keluar e-sertifikat. E-sertifikat pembelajaran, nanti berapa JP, nanti e-sertifikat ini sudah terintegrasi ke BKN. Jadi catatan nih di BKN, si A ini sudah belajar apa saja, itu sudah kita lakukan. Cara mengukur program ini sukses tidaknya itu gimana teh? Outputnya bagus gitu atau kurang atau perlu gimana teh? Jadi kalau sementara memang program ini kan hanya hitungannya baru 2 tahun juga belum ya, baru 1 tahun setengah lah aktifnya. Jadi memang kita lebih banyak ke membangun rumahnya dulu ya, rumahnya dulu. Nah, kalau melihat dari targetnya justru pencapaiannya luar biasa ya. Kalau ngukur dari contohnya nih, yang pertama yang dapat keukur itu partisipasi pegawai yang tadinya 30% yang saya cerita tadi dengan anggaran sekian, dengan anggaran yang sama ini di tahun kemarin aja peningkatannya sampai 400%. Jadi besar sekali ya. Jadi minat pegawai untuk meningkatkan kompetensinya itu tinggi. Ya, tinggi. Dengan ya dipermudah dengan sistem. Intinya seperti itu ya. Jadi dia nggak harus nunggu lagi kapan dipanggil diklat. Dia nggak harus kemana-mana. Jadi dia bisa tinggal duduk. Nggak harus kuliah sendiri. Betul. Jadi dan dia sesuai dengan apa yang dia mau aja dulu gitu. Kita budayakan itu aja dulu. Nah, itu 400%, dan kita ini diukur terus setiap tahunnya oleh BKN, namanya Indeks Profesionalisme ASN ya, IPASN. IPASN kita ini ya alhamdulillah juga kemarin masih tingkatnya masih rendah, terus ke sedang. 2024 kemarin sudah tinggi. Naiknya ini untuk indeks pengembangan kompetensi, jadi ada salah satu indeksnya, pengembangan Bangkom yang nilainya paling tinggi, itu sudah bisa mendongkrak nilai IPASN kita 64%. Dengan ya alhamdulillah ya, dengan adanya itu artinya kemampuan kerja atau melayani masyarakat tinggi ya? Harusnya bisa, kalau ini kan cara pengukurannya dari BKN-nya ya. Jadi kalau memang mau melihat ke hilir, itu sebenarnya bisa diukur dari tingkat kepuasan masyarakatnya. Nah, nanti ini juga saya lagi kepikiran juga nih bagaimana mengintegrasikan, karena kita ada di hulu ya, pegawainya nih Nah, outputnya kan di hilir nih, dirasakan oleh masyarakat. Jadi nanti sedang dipikirkan bagaimana caranya mengukur tingkat kepuasan masyarakat ini dari tapi sejauh ini kan hasil survei itu tingkat kepuasan masyarakat
ya Kota Tangerang terhadap pemerintah Kota Tangerang itu kan cenderung naik juga sih sebetulnya. Ya tinggi lah ya. Tinggi. Ya jadi ya alhamdulillah nanti angkanya 80%. Ya di atas 80%. Terus juga yaitu IPASN juga termasuk yang luar biasa nih peningkatannya juga. Jadi kita mulai serius itu dari mulai kita melihat output dari angka-angkanya tadi ya. Nanti mungkin lama-kelamaan mulai dipikirkan kita ukur juga secara kualitasnya. Gitu. Jadi ini juga ditantang kemarin kebetulan saya juga baru presentasi di depan BKN. Jadi BKN juga nantang kita nih setelah punya Gorfu, coba nanti diukur ya hasilnya di masyarakat seperti apa. Oh itu berarti nextnya ya kegiatan nextnya seperti apa gitu. Nah ini juga nanti pasti akan kami pikirkan juga bagaimana cara mengukur dari pegawai yang sudah kita tingkatkan kompetensinya ini terhadap masyarakatnya. Iya. Gitu. Luar biasa lah itu. Artinya sedikit lah. Iya. Nggak, maksudnya kan ketika pegawai pemerintah tuh bisa kerja, sederhananya bisa kerja karena dia punya kemampuan untuk memecahkan solusi yang dia hadapi, kan maksudnya itu. Itu kan berarti ya kota itu akan makin baik atau daerah itu akan lebih cepat maju kan deh maksudnya. Ya salah satu faktornya kan itu. Walaupun masih banyak faktor lain. Jadi next program 2002 atau nextnya apa lagi Teteh? Kalau sebetulnya secara sistem kan ini udah bagus, sudah oke. Sebetulnya ya kita sih maksudnya tuh secara sistem sendiri memang dibuat sudah ada seperti ini ya kondisinya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ini selalu kita evaluasi. Karena yang namanya sistem sebagus apapun ya, dari mulai aplikasi-aplikasi yang terkenal pun selalu ada update ya. Kita kan selalu ada update. Nah, ini juga selalu diupdate dan untungnya karena sistem ini, aplikasi ini dibuat internal pemerintah Kota Tangerang, jadi kita nggak pakai pihak ketiga manapun, kita bisa update kapan saja. Jadi setelah punya ide untuk menambah fitur apa, bisa langsung diupdate gitu ya. Nah, dan kebetulan juga pimpinan kami, Kepala BKPSDM ini memang Pak Jatmiko juga pimpinan baru kami. Pertama datang ke BKPSDM langsung ditantang bidang-bidang ini untuk membuat proyeksi 5 tahun ke depan. Termasuk untuk Gorfu juga saya sudah bikin proyeksi 5 tahun ke depan. Untuk tahun ini kita mau menjalankan karena kaitannya dengan pimpinan baru ya, wali kota, wakil wali kota baru, RPJMD juga pasti baru, visi misi juga baru. Jadi kita akan membuat namanya perencanaan kompetensi berbasis Human Capital Development Plan yang 5 tahunan. Jadi proyeksi kelihatan nih pegawai kondisi sekarang ini butuh pelatihan pendidikan apa aja nih untuk 5 tahun ke depan gitu. Nah ini nanti diambil datanya per tahun, jadi anggaran kita makin lebih fokus lagi ke mana yang harus dibenahi. Itu yang akan dilakukan tahun ini. Di tahun-tahun ke depan juga sebetulnya sudah ada pemetaan-pemetaan baru, termasuk juga menambah kerjasama. Ya karena bidang diklat sendiri SDM-nya terbatas sebetulnya. Jadi kalau ngomongin SDM terbatas, mungkin juga Bang Fahmi juga sering dengar ya. Sampai dimanapun pasti bilangnya SDM terbatas gitu ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan sebetulnya dengan terbatasnya SDM atau dengan terbatasnya anggaran ya kita cari solusinya itu tadi. Kita juga menambah kerjasama juga. Ya mudah-mudahan nanti ada lagi instansi ataupun kampus yang mau mensupport lagi Tangerang Government University. Plus juga kita juga mengajak kabupaten kota lain yang memang belajar ke kita gitu ya. Kita juga sharing sudah banyak itu juga ya. Sudah ada beberapa ya, cuman karena alhamdulillahnya Kota Tangerang itu semuanya sudah disupport dengan digitalisasi. Jadi apapun sistem yang dibuat cenderung mungkin lebih mudah dibanding dengan mungkin pemerintah kabupaten kota yang baru mulai. Jadi tantangannya ada tahapan yang kita tuh sudah tinggal ibaratnya mengkoneksikan lah, mengkoneksikan data, mengkoneksikan aplikasi, jadi semudah itu. Jadi mungkin nanti teman-teman di kabupaten kota lain ya mungkin ada beberapa sistem di BKPSDM yang mereka juga sudah mulai belajar ya, termasuk pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian yang sudah kita punya dari tahun 2016 nih ya. Ya mungkin mulainya dari sana tuh, jadi bertahap gitu. Oke, Teh, terima kasih nih Teh, waktu sharingnya menarik sekali. Kita support juga Teh, semoga sukses, lancar Teh. Terima kasih. Terima kasih Teh. Kawan-kawan terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.